The cross, O Christ, thy wondrous love revealing, awakes our hearts as with the light of morn, and pardon over our sinful spirit stealing, tells us that we namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
kebaikannya tetap selamanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala kitanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala kitanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersyukur dan bersuka cita karena kita semua merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia GKI yang ke-32 tahun. Kita pada saat ini merayakan ulang tahun GKI di tengah-tengah situasi yang sangat khusus. Karena pandemi COVID-19 ini menghadirkan gelombang perubahan dan juga gelombang persoalan yang begitu besar bagi umat manusia. Saya tentu tidak mau mengajak kita mensyukuri penderitaan. Tetapi salah satu dari ukuran iman dan spiritualitas yang meningkat adalah ketika kita semua memiliki kemampuan untuk bisa melihat makna dan kemudian mendorong diri kita untuk bertindak secara baik dan kuat. Upaya kita untuk menemukan makna di tengah-tengah konteks dan persoalan-persoalan kita secara positif. Dan kemudian menghadirkan tindakan-tindakan dan kreativitas untuk keluar dari persoalan. Tema dari hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun ini adalah GKI yang terus-menerus mau membaharui diri. Kita tidak akan pernah mungkin mampu membaharui diri ketika kita sendiri tidak mampu menemukan makna-makna yang kuat dan positif sekalipun di tengah-tengah persoalan-persoalan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua saat ini diundang di tengah-tengah perenungan pada saat kita merayakan ulang tahun GKI. Kita semua diundang untuk kembali memeriksa bagaimana kita memahami Allah kita. Bagaimana gambaran Allah terbangun di dalam diri kita. Ini bukan hanya soal Allah yang mau hadir dan turut menderita di tengah-tengah umat manusia. Tetapi juga soal bagaimana Allah mengajak dan mengundang kita untuk ikut bersama-sama menghadirkan kehidupan, menghadirkan penciptaan yang baik, menghadirkan kekuatan di tengah-tengah berbagai macam persoalan. Pada saat ini kita semua diundang untuk melihat Allah yang mengajak kita bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan. Disitulah kita akan menemukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang bisa mendorong kita menemukan makna-makna yang kuat. Barangkali kita perlu melakukan redefinisi pada tujuan gereja kita. Bagaimana kita memahami persekutuan, apa yang harus kita pahami tentang pelayanan, dan bagaimana kesaksian seharusnya kita tunjukkan. Kemampuan kita untuk memiliki nilai dan tujuan dan mendorong makna yang kuat di tengah-tengah konteks dan persoalan kita akan menghadirkan gereja yang mau dan bisa terus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Selamat pagi umat GKI Harapan Jaya.
Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat datang di dalam kebaktian Minggu GKI Harapan Jaya dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-32 Sinode Gereja Kristen Indonesia. Kebaktian di hari Minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Alexander Hendrik Hurbinas. Kami menginformasikan bahwa untuk kegiatan online di tengah minggu, umat dapat melihatnya di warta jemaat digital yang diperoleh di setiap WhatsApp group. Demikian warta lisan pada hari Minggu ini. Selamat beribadah. Mari kita ambil saat teduh. Mari kita berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Umatnya dan kawanan dombanya, gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan menyanyikan syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai kebaktian pada hari Minggu ini dalam rangka pengucapan syukur hari ulang tahun Sinode GKI AM yang ke-32 di dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk, jemaat Tuhan.
Ibadah hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia dalam tema Gereja yang terus membarui diri. Pada saat ini, ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat sebagai bagian dari dunia, dari bangsa, dan dari gereja Tuhan Yang Esa. Kita tengah bergumul di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudera dan badai menderu. Namun kita tidak ingin mundur atau takut. Justru GKI ingin hadir sebagai alat berkat di tengah ujian berat. Kita ingin hadir menemani umat di tengah pergumulan yang membuat penat. Samudra yang mengamuk tidak boleh membuat gereja berhenti. Jika ingin tetap memberi arti, meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri pun dunia ini. Kita ingin memakai pergumulan berat ini sebagai alat untuk memperbaharui diri. Maka kita memohon Tuhan menolong kita untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Di kala suka
Mari kita berdoa dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Ampunilah kami dan tolonglah kami. Amin. Mari kita berdiri. Berita anugerah diambil dari Yehezkiel 36 ayat 24 ayat sampai dengan 26. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Allah
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di dalam pengasihan-Mu, kami mengucapkan syukur ya Tuhan bahwa Engkau boleh terus memelihara kehidupan kami, sekalipun ada berbagai macam pergumulan yang kami hadapi. Tetapi kami percaya lewat kasih setia Tuhan, Tuhan boleh senantiasa menguatkan kami. Dan kekuatan daripada Tuhan pada kesempatan kali ini kami akan peroleh lewat pemberitaan firman Tuhan. Maka ajarilah kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu untuk boleh berperilaku sebagai seorang murid dan hamba yang boleh menerima firman Tuhan dalam sikap hidup yang benar. Dan bukan hanya kami menjadi orang-orang yang menerima firman Tuhan, tetapi kami juga boleh belajar untuk boleh menghidupinya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari Minggu ini, bagian bacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesaksian penulis Injil Matius, Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian saudara-saudara bagian bacaan Alkitab kita. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara umat Tuhan, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu untuk memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada hari Minggu lalu kita merayakan dan mengucap syukur untuk hari ulang tahun Republik Indonesia, maka saudara pada kesempatan hari Minggu ini kita bersama-sama bersyukur untuk 32 tahun penyertaan Tuhan dalam penyatuan GKI. Dan kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan memakai jemaat-jemaat GKI dimanapun berada. Dan salah satunya tentunya adalah jemaat kita, jemaat GKI Harapan Jaya. Nah saudara, di dalam rasa syukur kita pada kesempatan Minggu hari ini, kita bersama menggumuli sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan bergereja kita, yakni gereja yang terus membarui diri. Gereja yang senantiasa memperbaharui dirinya, karena gereja tentu tidak bisa hanya stagnan. Gereja tidak bisa hanya hidup dengan model yang sama, dan sejarah tentu membuktikan bahwa gereja dari masa ke masa, dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan pembaharuan.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu ketika kita mengucap syukur untuk hari ulang tahun Sinode GKI AM yang ke-32 ini, kita bersama-sama ingin menggumuli bagaimana kita sebagai gereja. Karena gereja adalah bagian yang bukan hanya bicara tentang bangunan fisik, tetapi juga setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, adalah bagian daripada gereja itu sendiri, di mana kita bersama ingin kemudian belajar bagaimana kita bisa membaharui diri kita di tengah-tengah situasi yang saat ini ada. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang membarui diri, gereja yang membarui diri. Nah saudara, berbicara tentang gereja yang membarui diri, salah seorang teolog kenamaan yang bernama Karl Barth pernah mengatakan, Ecclesia reformata semper reformanda. Gereja yang dibarui harus senantiasa memperbaharui dirinya. Nah, arti dari kalimat ini ingin menyatakan Ecclesia reformata semper reformanda, bahwa gereja memang perlu senantiasa memperbaharui dirinya, bahwa gereja harus senantiasa kontekstual dengan situasi, dengan tempat di mana dia dipercaya oleh Tuhan. Karena gereja adalah alat Tuhan. Dan kalau kita adalah bagian daripada gereja itu, maka saudara dan saya harus senantiasa memperbaharui kehidupan kita. Berbicara tentang membaharui diri saudara, maka ini adalah situasi yang bersama-sama kita hadapi. Pertanyaan kita adalah bagaimana masa depan gereja dengan situasi seperti saat ini. Sama sekali tidak ada yang menduga bahwa sekarang kehidupan gereja mayoritas dilakukan secara online. Tatap muka sangat dikurangi dan sangat dibatasi karena pandemi COVID-19 yang bersama kita hadapi. Sehingga gereja-gereja yang tadinya sangat gagap, kehidupan gereja yang tadinya tidak terbiasa mempergunakan media sosial, media online, kini harus mengejar itu dan menyesuaikan diri, Ibu Bapak Saudara. Sebelumnya kita tidak terbiasa mempergunakan Zoom misalkan. Tetapi dengan situasi seperti sekarang ini kita jadi belajar. Kita jadi terbiasa juga dan belajar mempergunakan platform-platform lain dalam media sosial yang menolong kita. Bahkan di dalam kehidupan bergereja. Sehingga pertanyaannya, bagaimana masa depan gereja? Oleh karena itu ada sebuah istilah O2O, offline to online, atau online to offline di dalam kehidupan bergereja. Karena di dalam kehidupan bergereja kita, Ibu Bapak Saudara, memang harus dikombinasikan dalam situasi seperti saat ini. Dan saya sih yakin saudara, bahwa ini bukan hanya terjadi di pandemi saat ini. Bahwa kehidupan kita dalam menggunakan teknologi, menggunakan internet, menggunakan media online itu akan terus kita lakukan. Oleh karena itu, kita harus tetap bersyukur dalam situasi saat ini. Kita jadi bisa belajar, Ibu Bapak Saudara dan saya, dalam mengembangkan diri, mempergunakan teknologi. Kita bisa dengar firman Tuhan kapanpun, tapi selektif ya Ibu Bapak Saudara ya. Dan tetap kita juga punya sikap hormat dalam beribadah. Ya tentu jangan sambil makan, jangan juga menggunakan pakaian yang tentu seperti pakaian rumah ketika beribadah. Ya kita ikuti liturgi itu seperti kita berada di dalam ruangan ibadah, saudara. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibu Bapak Saudara bisa melihat di layar. Saya ingin sajikan sebuah data dari Hotsuite yang menuliskan bagaimana determinasi penggunaan internet Indonesia di Januari 2020. Bayangkan Ibu Bapak Saudara, data ini disajikan, dianalisis ketika sebelum pandemi. Saya sih yakin Ibu Bapak Saudara, ketika sekarang kita berada di masa pandemi, data ini pasti meningkat sekali. Karena Ibu Bapak Saudara dan saya lebih giat mempergunakan teknologi, mempergunakan gawai kita, mempergunakan internet. Ya kan, anak-anak saja ya ketika bersekolah itu dari jam 7 pagi sampai dengan pukul 13 siang dia Zoom terus atau Google Meet terus. Saudara ya, kita juga demikian mempergunakan YouTube dan lain sebagainya. Nah saudara boleh dilihat di dalam layar Ibu Bapak Saudara, bagaimana
Orang-orang yang mempergunakan internet ini di awal Januari 2020 ini 171 juta orang yang mempergunakan dari 270 juta penduduk Indonesia. Jadi sangat banyak dan pastinya sekarang ini semakin bertambah. Dan datanya juga kemudian menyebutkan bahwa dalam satu hari kita atau orang-orang yang didata ini mempergunakan 4 jam 46 menit. Total durasi waktunya dalam satu hari mempergunakan internet. Sekali lagi pada masa sekarang rasanya kuantitas waktu kita mempergunakan internet itu signifikan sekali bertambah, saudara. Dan ini kemudian menjadi pergumulan kita bersama tentu, saudara. Bahwa kita sebagai pribadi adalah pribadi yang harus mau belajar. Kalau kita mengatakan bahwa kita ingin menutup mata terhadap teknologi, maka kita akan sangat ketinggalan. Kita tidak tahu berita, ibu bapak saudara. Kita tidak bisa juga mengikuti pemeliharaan iman lewat gereja, lewat persekutuan secara online. Informasi kita juga akan sangat tertinggal. Oleh karena itu ibu bapak saudara, ahli perkembangan teknologi kemudian juga menilai bahwa sebuah negara, sebuah kota yang punya akses internet jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah, maka kota tersebut, negara tersebut akan menjadi kota dan negara yang jauh lebih maju biasanya. Dan tempat, wilayah, daerah yang punya akses internet lebih lemah, lebih sedikit, lebih sulit, pasti akan jauh tertinggal, saudara. Artinya kita sebagai pribadi saja harus belajar membaharui diri kita. Nah saudara, kalau hari ini kita belajar sebagai sebuah gereja yang harus terus membaharui diri, maka kita bersama di awal tadi sudah belajar bahwa kehidupan manusia tidak pernah lepas dari membaharui diri. Bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan kali ini dalam Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Nah saudara, ini kan sebuah lanjutan ya dari perikop-perikop yang minggu-minggu lalu kita sudah bersama dengar, kita sudah bersama baca, kita sudah bersama gumuli. Kali ini bagian bacaan Alkitab kita menceritakan bagaimana Yesus dan para murid tiba di sebuah tempat yang bernama Kaisarea Filipi. Kalau minggu lalu kita jalan-jalan ke Tirus dan Sidon, minggu ini kita jalan-jalan ke daerah yang bernama Kaisarea Filipi. Saudara-saudara bisa lihat di layar bahwa ada dua tempat yang punya nama Kaisarea. Satu Kaisarea saja di daerah barat daya daripada Galilea, satu Kaisarea Filipi yang kita bersama baca ini di bagian utara daripada Galilea. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tempat itulah Yesus menggulirkan satu buah pertanyaan kepada para murid. Bukan hanya satu murid ya ibu bapak saudara ya, tapi kepada para murid. Pertanyaan Yesus adalah, kata orang, siapakah anak manusia itu? Itu adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus. Bukan hanya kepada salah satu murid, tetapi kepada seluruh murid yang bertanya, apa sih kata orang tentang anak manusia itu? Dan mereka menjawab, ibu bapak saudara. Mereka menjawab katanya, ada 4 jawaban mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia, atau juga ada yang mengatakan nabi lain. Merespon jawaban daripada para murid ini, saudara-saudara, maka Yesus kemudian bertanya dalam pertanyaan yang jauh lebih dalam. Kalau sebelumnya dia bertanya apa kata orang, sekarang Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu kalau begitu? Siapakah aku ini? Nah saudara, pertanyaan Yesus tentang siapakah aku ini adalah juga pertanyaan yang sangat relevan buat kita. Siapakah Yesus bagi ibu bapak saudara? Saudara, kalau di dalam kelas katekisasi biasanya ada pertanyaan, siapakah Yesus Kristus bagimu? Entah kenapa jawabannya itu seringkali kompak, terutama kalau pertanyaannya lisan.
Siapakah Yesus bagimu? Katekisan A ditanya, jawabannya adalah Juru Selamat, Ibu Bapak Saudara. Yang B ditanya, dia menjawab, sama Pak, sama dia, Juru Selamat. Yang berikutnya ditanya apa jawabannya? Idem Pak, sama. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu itu adalah jawaban yang sangat tepat bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Tetapi bagi kita pribadi, kira-kira siapakah Yesus itu? Ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka harusnya ada sebuah perubahan kehidupan di dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara dan saya. Lagu Sekolah Minggu menyatakan bahwa gereja itu bukan hanya fisiknya, bukan hanya bangunannya, tapi juga adalah orangnya. Jadi kalau tema kita bicara tentang bagaimana gereja memperbaharui diri, maka yang memperbaharui diri itu bukan hanya gereja secara fisik, bukan berarti gereja direnovasi, bukan berarti ada perubahan struktur kepengurusan, bukan berarti ada program-program yang baru, saudara. Tapi bagaimana kita sebagai tubuh Kristus, sebagai bagian daripada gereja itu juga mengalami sebuah perubahan dan pembaruan. Dan ini yang ingin bersama kemudian kita koreksi di dalam kehidupan kita. Apakah kita mengalami perubahan dari waktu ke waktu? Menjadi pribadi yang semakin baik, menjadi pribadi yang semakin rindu untuk bertumbuh kepada Tuhan bukan hanya karena ada pergumulan. Menjadi sebuah gereja yang juga kemudian relevan di tengah-tengah kehidupan di mana Tuhan mempercayakan gereja itu ada. Menjadi keluarga yang senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Siapakah Yesus bagi kita? Kalau Tuhan Yesus sudah menganugerahkan kehidupannya untuk menyelamatkan kehidupan ibu bapak saudara dan saya, lalu apakah kita kemudian tidak bisa mengalami sebuah perubahan dan pembaharuan kehidupan? Saudara, kalau ada orang yang berbuat baik untuk kehidupan kita, ada orang yang baik kepada kita, itu kan pasti kita ingat. Tidak mungkin kita lupa itu. Apalagi kebaikan Tuhan, ibu bapak saudara. Hidupnya sudah diberikan untuk kita sebagai bagian keselamatan. Bukan hanya keselamatan di dunia, tetapi kehidupan yang kekal akan kita peroleh. Itu anugerah yang tidak ternilai, yang tidak bisa digantikan oleh apapun, dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Satu-satunya murid Tuhan Yesus yang menjawab pertanyaan Tuhan Yesus tentang siapakah aku ini menurutmu, hanyalah Simon Petrus. Dalam ayatnya yang ke-16, Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus ini adalah sebuah kredo, ibu bapak saudara, sebuah pengakuan iman yang menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan iman yang berangkat dari sebuah sikap iman percaya yang besar, maka Tuhan akan mempercayakan hal yang besar pula bagi orang yang memiliki pengakuan iman yang besar. Oleh karena itu Yesus mengatakan dalam ayatnya yang ke-17 dan 18, saudara, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, katanya, melainkan Bapakku yang di sorga. Yesus tahu bahwa itu bukan karena kekuatan Simon Petrus, tapi karena tuntunan daripada Allah Bapa. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Didirikan di atas batu karang dalam perumpamaan gambaran Tuhan Yesus. Artinya jemaat itu akan menjadi jemaat yang harusnya kokoh sekalipun menghadapi terpaan gelombang. Saudara, tidak ada yang duga kebaktian kita dari medio 2020, pertengahan 2020 sampai sekarang mendekati akhir-akhir bulan di tahun 2020 ini banyak dilakukan secara online. Tidak ada yang menyangka, ibu bapak saudara, kalau sekarang kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tidak ada yang menduga itu. Tetapi kita sebagai pribadi, keluarga,
dan gereja akhirnya belajar dan menyadari bahwa tantangan, kesulitan, terpaan itu senantiasa ada. Tetapi kita sebagai jemaat Tuhan, saudara, dipercayakan layaknya Petrus bahwa kita didirikan di atas batu karang. Ayat 19 kemudian mengatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Pengakuan Petrus ini menggambarkan bagaimana tentang pengakuan yang bukan hanya berangkat dari apa kata orang, tetapi berangkat dari keyakinan dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman kita ini seringkali bergantung dari apa kata orang. Betul ya? Bisa begitu ya, Ibu Bapak Saudara? Bergereja saja bergantung orang, teman kita gereja atau enggak, baru kita ke gereja. Ke gereja saja kita harus dipaksa. Saudara, apakah iman kita bukan berangkat dari kesadaran diri kita pribadi? Apakah kita bergereja itu memang harus dulu dipaksa? Kamu harus bangun. Jangan lupa mandi. Jam sekian kita ibadah online. Ayo buruan. Saudara, anak kecil saja bisa sadar, bisa tahu. Jam sekolah minggu dia bisa sangat siap. Tapi apakah kita ketika bergereja harus demikian? Apakah kita harus terlebih dahulu mengalami pergumulan, mengalami sakit, baru kemudian kita datang kepada Tuhan, saudara? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar menjadi pribadi yang terus membarui diri kita. Gereja secara bangunan di dalam sejarahnya memang terus membarui diri. Dengan demikian pula kita sebagai bagian daripada gereja harus terus membaharui diri kita. Saudara, mintalah Tuhan untuk perbaharui diri Anda. Jika kita masih belum menjadi pribadi yang terbaharui, mintalah Tuhan untuk perbaharui keluarga, ibu bapak saudara. Jika kita mengalami kekosongan di dalam kehidupan keluarga kita, dan mintalah Tuhan juga untuk perbaharui kehidupan jemaat kita. Tuhan yang menolong dan memampukan di dalam kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada jemaat dipersilakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dalam kasih setiamu ya Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk setiap cinta kasih yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, dan juga selaku kami sebagai gereja. Secara khusus pada saat ini kami bersyukur 32 tahun Tuhan boleh memelihara Sinode Gereja Kristen Indonesia berkecimpung dan melakukan pelayanan di tengah-tengah dunia, khususnya di Indonesia. Doa kami ya Tuhan, seluruh pelayanan GKI boleh senantiasa seturut dengan apa yang Kau kehendaki, dimanapun jemaat-jemaat-Mu berada.
Dan kami juga berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang saat ini sungguh tidaklah mudah, seluruh jemaat GKI boleh melakukan perannya dengan baik dan dengan penuh bertanggung jawab. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi gereja-gerejamu di berbagai tempat dalam pergumulan saat ini menghadapi pandemi. Doa kami ya Tuhan, saat ini kami haturkan kepadamu, memanjatkan syafaat kami, berdoa bagi setiap umat-Mu GKI Harapan Jaya, bagi mereka yang bergumul dalam kelemahan tubuh, yang harus mengalami perawatan ataupun juga berada di dalam masa pemulihan. Tuhan boleh kuatkan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang dengan penuh sukacita pada hari ini atau hari-hari ke depan, dalam satu pekan ini mereka berulang tahun. Tuhan boleh memberkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, keluarga dewasa muda, keluarga dewasa senior, bahkan juga sampai dengan para lansia. Lewat pergumulan kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, Tuhan boleh memberkati dan menguatkan kami. Jauhkanlah kami hidup di dalam keluhan, tetapi berikanlah kami dan ajarilah kami untuk hidup di dalam pengucapan syukur. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar perilaku dan kehidupan kami adalah kehidupan yang boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunilah kehidupan kami jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Secara khusus kami juga terus berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberkati negeri kami ini, pemerintah, dari tingkat yang tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah. Doa kami ya Tuhan, menghadapi pandemi yang saat ini bersama kami hadapi, kami boleh mengalami dan menghadapinya di dalam kekuatan daripada Tuhan. Tuhan pimpinlah kami dan Tuhan berikanlah kami kekuatan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, inilah syafaat kami. Di dalam cinta kasih Tuhan kami berdoa. Amin. Kini kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan minggu ini atau persembahan bulanan, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan nomor rekening di bawah ini, atau memasukkan ke dalam kotak persembahan di meja asar. Firman Tuhan dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dengan rela hatiku, jangan
Mari kita berdiri dan membawa persembahan di dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur bahwa ketika kami lemah, Engkau boleh menguatkan kami. Lalu ketika kami bersuka, Engkau juga boleh mengingatkan kami agar tidak terlena dan kehilangan arah. Pada hari ini kami juga bersyukur bahwa sebagai Gereja Kristen Indonesia, kami terus dipelihara oleh-Mu, sekalipun menghadapi berbagai tantangan. Dalam rasa syukur tersebut, maka kami telah mengungkapkannya melalui pemberian persembahan syukur. Doa kami, persembahan ini dapat digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia melalui jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berderap satu menjadi gereja yang terus membarui diri di tengah-tengah dunia. Menyambut hari ulang tahun Sinode GKI, mari kita menyanyikan himne GKI Berderaplah Satu. Berderaplah satu, bertegaplah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, bintanganmu berat, tut masyur selalu membarui diri, itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbaharuilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, ampunkanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Kini saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.